Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana atmosfer ibadah wakaf di kalangan umat terbaik, zaman terbaik, era sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya kita bacakan salah satu pertanyaan dari saudari Ibu Yuliani Yuli. Beliau bertanya, "Afwan Ustadz, apakah meninggalkan anak soleh yang selalu mendoakan yang bukan anak kandung, tetapi dipelihara sejak bayi sampai ia menikah, itu bisa menjadi salah satu perkara amalan yang tidak terputus ketika kita meninggal?" Temukan jawabannya di akhir video ini. Tetap di Abati Channel. Alhamdulillah, musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit menggambarkan bagaimana atmosfer wakaf di kalangan para sahabat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana akar ibadah wakaf ini yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang baru bergabung, silahkan klik di sini. Nah, bagaimana atmosfer ibadah wakaf di kalangan para sahabat? Hal itu tergambar dengan jelas dari pengakuan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Lam yakun ahad min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa wakaf." Tidak ditemukan seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan finansial kecuali ia telah melakukan ibadah wakaf. Allahu Akbar. Dari sini nampak jelas, sangat terasa bagaimana atmosfer ibadah wakaf di kalangan para sahabat. Tidak satu pun di antara mereka yang punya kemampuan kecuali melakukan ibadah ini. Walaupun asar yang kita bacakan tadi dari sisi periwayatan memiliki sedikit kelemahan, namun faktanya benar seperti itu. Belum lagi didukung oleh riwayat-riwayat yang lain yang semuanya menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kalian menginfakkan harta yang kalian senangi. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni mengomentari asar ini, riwayat ini, dan mengatakan riwayat ini dari Jabir radhiyallahu anhu seakan-akan seperti ijma' sahabat. Kenapa tidak ditemukan di antara para sahabat yang membantah perkataan Jabir? Imam Syafi'i misalkan mengatakan, "Balagani, sampai kepadaku tidak kurang dari 80 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansar. Dari kalangan Ansar, kecuali telah melakukan ibadah wakaf." Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa ibadah wakaf sahabat-sahabat Nabi di Madinah itu sangat terang benderang. Tidak ada yang bisa membantahnya. Dia lebih terang daripada matahari yang bersinar. Allahu Akbar. Jabir bin Abdullah adalah sahabat mulia yang banyak bergaul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau mau diurut-urut, kira-kira beliau berada pada ranking ke-6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat tidak kurang dari 1540 hadis yang telah diriwayatkannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi umurnya yang berberkah, umurnya yang panjang, sekitar 94 tahun, maka perkataannya cukup menjadi acuan
untuk menggambarkan sebagai penyambung lidah generasi sahabat kepada generasi setelahnya, generasi tabi'in. Di antara sahabat-sahabat yang mulia itu yang dapat kita telusuri harta wakafnya, di antaranya dalam hadis misalkan Abu Bakar As-Siddiq bersama anak-anaknya Asma bin Abi Bakar, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar beserta anaknya Abdullah bin Umar. Kemudian Utsman yang kisah wakafnya sangat populer itu. Beliau membeli sumur dari orang Yahudi kemudian mewakafkan atas saran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sumurnya itu masih ada sampai saat ini, manfaatnya masih orang bisa rasakan di zaman kita ini. Ada Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, bersama putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatimah telah mewakafkan harta bendanya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Zaid bin Thabit, Amr bin As, Khalid bin Walid, Anas bin Malik, Abu Hurairah, bahkan Jabir yang meriwayatkan hadis ini, Sa'ad bin Ubadah, Uqbah bin Amr, dan tidak lupa istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah yang sudah kita sebutkan tadi, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Sofia bin Huyai, Ummul Mukminin radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya telah melakukan ibadah ini. Tentu butuh waktu untuk membahas satu persatu dari wakaf-wakaf manusia mulia ini. Namun secara garis besar, ya, wakaf-wakafnya kebanyakan dari tanah, perkebunan, rumah yang diwakafkan. Dilihat dari segi peruntukannya, ada wakaf khairi yang memang tujuannya untuk kebaikan kepada masyarakat umum tanpa ditentukan kepada siapa. Ada yang sifatnya zurri, wakaf yang ditujukan kepada anak keturunan atau orang-orang tertentu. Persamaannya adalah di mana harta benda ini telah dipindah tangankan kepemilikannya dari seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, yang nanti mungkin peruntukannya yang akan berbeda. Nah, yang akan kita angkat sedikit dari wakaf orang-orang mulia ini, yaitu wakaf yang mungkin lebih spesifik. Lebih spesifik. Kita tahu yang sifatnya khairi sangat banyak, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakafkan tanahnya untuk kepentingan musafir, di mana ada orang musafir bisa memanfaatkan hasil dari kebun tersebut. Sebagaimana wakaf tanah misalkan dibangunkan masjid, itu sifatnya khairi. Sedikit yang bisa kita angkat dari kisah wakaf manusia-manusia mulia, diantaranya misalkan wakafnya periwayat asar ini, Jabir bin Abdullah. Pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana seorang Jabir bin Abdullah begitu semangat mencari hadis-hadis Nabi, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Di sisi yang lain, beliau juga tak kalah semangatnya untuk mengamalkan hadis-hadis yang beliau riwayatkan, termasuk dalam hal wakaf. Ketika beliau mengabarkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi, tentu beliau tidak ingin ketinggalan berpartisipasi dalam ibadah yang mulia ini. Di antara wakaf yang spesifik dari wakaf-wakaf yang ada, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Umar, Ali, dan Fatimah, di mana beliau-beliau ini telah mewakafkan hartanya selain khairi, juga telah mewakafkan hartanya yang sifatnya zurri, di mana Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah mengkhususkan harta wakafnya kepada keluarga besarnya, baik keluarga besar dari Fatimah maupun keluarga besar dari Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yang unik juga wakafnya Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, begitu pula istrinya yang lain Ummu Salamah, di mana beliau berdua ini telah mewakafkan harta bendanya pada person yang lebih spesifik lagi, disebutkan namanya dan anak keturunannya, sehingga berpindahlah harta tersebut dari orang yang disebutkan kepada anak keturunannya. Kecuali Aisyah, harta yang diwakafkan ternyata
yang diberikan wakaf ini tidak memiliki keturunan, sehingga wakaf Aisyah ini diperuntukkan kepada keluarga Abi Bakar. Nah, yang menarik juga apa yang telah diwakafkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zubair bin Awwam. Mereka berdua mengkhususkan harta wakafnya, yaitu rumah yang telah diwakafkan, untuk menampung janda-janda yang telah berpisah dengan suaminya, terkhusus dari keluarga kedua sahabat ini. Jadi peruntukannya untuk membantu wanita-wanita yang telah cerai pisah dengan suami. Nah, yang terakhir yang bisa kita angkat ini bagaimana wakafnya Sa'ad bin Ubadah, di mana ia berwakaf atas nama ibunya. Ia berwakaf atas nama ibundanya tercinta sebagai bukti bakti dia kepada orang tuanya, sehingga pahalanya juga akan mengalir kepada ibunya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah, itulah beberapa informasi wakaf dari kalangan para sahabat. Sebagai kesimpulan kita, bagaimana mereka ini begitu berbondong-bondong fastabiqul khairat, mengamalkan ibadah yang mulia, yang jariyah, yang terus-menerus pahalanya bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana wakaf para sahabat ini tidak satu model namun bervariasi. Ini menunjukkan bagaimana ibadah wakaf ini cakupannya sangat luas. Yang ketiga, sebagian besar dari wakaf-wakaf yang kita sebutkan tadi, kalau kita mau melis satu persatu, mayoritas dari kalangan sahabat memilih mewakafkan tanah, perkebunan, dan rumah. Yang paling banyak rumah tempat tinggal yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, wakaf ini terus berkembang, tidak hanya di zaman sahabat, namun atmosfernya sudah ada dan terus berkembang pada zaman-zaman keemasan Islam setelah. Kita jawab dari pertanyaan Ibu Yulianti Yuli, mempertanyakan bagaimana anak bukan anak kandung namun dididik sejak kecil sampai dia menikah, apakah bisa dikategorikan sebagai amal jariah? Jawabannya insya Allah ini juga bagian dari amal jariah. Intinya apa saja yang kita perbuat di dunia ini, bekasnya bisa bertahan lama. Anak soleh bukan anak kandung kita, tapi terus berbakti kepada kita, terus mendoakan kita, maka insya Allah pahalanya terus mengalir kepada siapa yang membinanya. Karena barang siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.